Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. Subhanal malikul quddus subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal khibriyai wal ijabarut. Wala ya'futu wala ya'budu abadah suhubukum kudus surabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La nabiyya ba'da wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Alhamdulillah bertemu lagi para hadirin, para pemirsa, para sahabat dan kerabatku dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Sumatera Barat, Jakarta. Dalam channel kesayangan kita, Tholabul Ilmi, belajar menuntut ilmu, beramal dan beribadah dalam channel Buya Pasaman Timur. Bersalam kita atas junjungan kita Nabi Allah akhirul zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atasnya dengan kalimahnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah, pada waktu yang dimuliakan Allah ini, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, kita akan berbagi wawasan, berbagi ilmu pengetahuan dengan niat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan tidak berhentinya kita belajar. Wabil khusus tauhid ilahiyah. Berbicara mengenai tauhid ilahiyah, dalam kesempatan baik ini saya akan mengajak para hadirin dan para pemirsa, sahabat dan kerabatku semuanya untuk bertajali dalam rangka bertafakur, merasakan kehadiran daripada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kodrat-kodratnya. Bagaimana rasanya dan caranya kita menghadirkan kodrat-kodrat Allah pada diri. Memang dalam kajian yang terdahulu bahwasanya dikatakan sebuah diri tidak bersekutu bagi Allah dalam menjalankan perintah Allah, beramal dan beribadah. Kita telah pernah mengkaji mana tubuh yang dikatakan diri fanafillah. Mana diri fanafillah yang ada dalam diri? Diri fanafillah sedikit saya urai kembali sebelum kita menuju kepada taufiknya. Diri dikatakan, kata Allah, fana'um fillah wal baqa'um fillah. Sesungguhnya diri fana'illah itulah yang ditetapkan, dikekalkan. Apalah yang menjadikan ditetapkan yang dikekalkan tadi? Berkodrat warisan Allah para nabi, berwaris nabi pada umat. Kita adalah pewaris para nabi. Mana diri fanafillah yang diwarisi oleh para nabi kita? Mana yang dikatakan pewaris para nabi? Mana kodrat yang dikatakan kodrat pewaris para nabi? Yaitu berwaris Adam kepada jasad nurani pada hakikatnya, berwaris Muhammad pada diri zatnya Allah rohani pada hakikatnya, dan berwaris Allah pada batinnya nyawa pada hakikat kita. Kalau sudah
diri hakikat Adam bersifat nurani dan rohani, zat Allah bersifat rohani bagi diri, bernyawakan batin Allah bersifat nyawa bagi kita. Maka itulah yang dikatakan diri yang tidak berdarah dan tidak berurat. Itulah diri yang dikatakan diri rahasia atau diri batin bagi diri kita. Sehingga dikala kita melakukan amal ibadah, amal yaitu dilakukan dalam pandangan kesehari-harian. 24 dalam masa amaliyah kita merasakan dan memandang hidup dalam kehidupan Allah itu sendiri. Jasad adalah pembungkus sifat zahir daripada Allah. Nah, jadi kalau kita disuruh mencari diri, bukanlah jasad asalnya diri. Nah, disitulah. Jadi kalau kita berbicara, memang sangat mudah kita bicarakan. Wujud Allah pada batin, mewujud Muhammad pada rohani, nyatalah Adam pada jasad bernama nurani. Itu bagaimana caranya kita menghadirkan. Kenapa? Karena kita dituntut oleh Allah dalam kalimat syahadat. Tauhid, tafrid, dan tajrid. Tauhid itu harus nyata dalam terjadi berhubungan, dan tafrid harus nyata merasakan, tajrid harus nyata mengalami. Untuk nyata berhubungan, merasakan dan mengalami, perlu peningkatan sahadat, yaitu dinamakan sahadat, sahadah, ahadah. Sahadat menyatukan, sahadah langsung, ahad menjadi satu. Nah, bagaimana caranya menjadikan satu itu batang tubuh sifat sehingga kita tidak lagi dikatakan memiliki tubuh batil di dalam rangka menghadap Allah di dalam beribadah. Perlu penjagaan amaliyah. Penjagaan amaliyah pertama dengan menetapkan pandangan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tingkat apa? Dalam tingkat merasakan, dalam kesadaran, dalam perasaan. Kalau merasakan di dalam tingkat perasaan, itu bisa kita bawa 24 jam. Yang membuat dan menarik perhatian menjadi pandangan. Nah, inilah yang dikatakan sifat bertuhan 24 jam seperti 24 huruf dalam syahadat. Sifat beribadah berhukum 19, yaitu dihumulkan pada bismillah dalam 5 waktu sehari semalam. Atau dikatakan solat itu memiliki 2 kodrat. Solat min tawaf itu bergerak 24 jam dengan Allah melalui azan yang saat kita dilahirkan. Nah, kalau salawatul fil mi'raj ini adalah peribadahan dan pernyataan dan perjanjian aku pada diriku menjadi Tuhan dan aku pada diriku pada umat. Mana kehambaan diriku, itu yang kita jaga. Kenapa? Pada dasarnya adalah innalillahi, alif juga yang akan kembali kepada alif. Tapi dalam kodrat cara menghadirkan atau bertajali, menghadirkan tubuh fana sifat tadi, dikatakan fana filah tadi, itu tidak semudah kita bicarakan kalau kita tidak tahu menjalankannya. Masa tauhid, tafrid, tajrid kita. Nah, ini kita akan belajar bagaimana cara merasakan kehadiran itu dengan tingkat takharub. Takharub ini adalah menghadirkan. Menghadirkan ini adabnya seperti biasa. Yang penting kita lakukan cara-cara dan adab-adabnya. Nanti akan kita bahas. Para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Jadi dalam rangka mengetahui dalam ilmu-ilmu tauhid, mengetahui saja kita sudah mendapatkan derajat. Apalagi kita sudah terbawa kepada sifat watak beribadah, jiwa beribadah. Karena kalau kita belajar ilmu tauhid, itu tuntutannya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Ini dituntut tentang kaji Tuhan. Kalau ilmu tauhid itu adalah kaji Tuhan. Kalau kaji Tuhan ada pada kadarullah pada diri, kaharullah pada diri, kamarullah pada diri. Jangan takut tersesat atau tidak mampu. Karena ini memang kodratnya ada pada diri kita. Ya,
Kodrat itu ada pada diri kita. Kenapa kita bilang kita tidak mampu? Itu adalah nafsu dan akal kita berbahasa dibawa oleh setan. Yang manusia tidak mampu bertuhan siapa? Itu makhluknya hewan. Kalau umat wajib dia bertuhan. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Maksud kita dalam hidup ini hanya Allah semata. Kehidupan ini adalah ridhonya Allah. Jadi jangan kita mengatakan susah atau tingkatnya tinggi. Bukan. Yang bikin susah itu adalah kita tidak membuka kesempatan diri kita untuk berilmu kepada Allah. Kenapa? Karena kita senang dengan kehidupan menurut kita mampu saja. Nah, inilah yang mencelakakan kehidupan dunia dan akhirat kita. Kenapa? Kodrat Allah itu nyaris tidak ada dalam diri. Apa beda kita dengan makhluk lain? Kalau kodrat Allah itu tidak nyata pada diri kita. Para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi dalam rangka mendirikan diri sifat bagi Allah dalam diri. Pernah kita sampaikan di tayangan-tayangan berikutnya. Semua berawal dari sir yang disembunyikan oleh batin. Setelah kita tahu kajian-kajian daripada sifat jasad jatuh kepada ayan karajiah yang perumpamakan wujudnya Allah. Dan sifat diri jatuh pada batin pada nyawa disebut ayan sabitah dalam perumpamaan kodrat diri pada Allah. Itulah yang boleh diakui oleh Allah nama dan asmanya. Berdiri ke ayan karajiah, di dalamnya ada ayan sabitah. Itulah yang menuju diri fanafilah. Dikatakan diri fanafilah menuju alam bakofilah yaitu kolbi, mencari Tuhan yang bilah yaitu adalah batinnya Allah. Nah inilah para jemaah. Sekarang kalau memang ada bagaimana cara menghadirkan bismillah atau batinnya Allah atau bilah, ini sangat sensitif kalau tidak dipahami. Jadi cara menghadirkan, bagaimana cara menghadirkan atau mentajalikannya, nah ini wajib kita pahami. Wajib kita belajar tentang bagaimana merasakan kehadirannya Allah pada diri kita. Dan kemana arah-arahnya melalui pintu kaji mana kita masuk. Bukan artinya kita tahu terus kita sudah bisa mendapatkan. Mentang-mentang kita tahu kajinya, tiba-tiba kita sudah merasakan ada. Tidak seperti itu. Tuntutan syahadat seperti yang saya sampaikan tadi. Ada masa tafrid, tauhid, dan tajridnya. Ada masa kebenaran berhubungan, dan ada masa merasakan dalam berhubungan, dan mengalami dalam berhubungan. Para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Sangat dimuliakan oleh Allah apabila kita semakin hari semakin tinggi di dalam mengkaji dalam kerahasiaan Allah. Kenapa? Di situ ada derajat. Dengan kita mengkaji pemahaman kepada hakikat Allah, itu adalah derajat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ingat, kita awalnya bertauhid. Pertama tauhid din. Kita sudah menerima perintah dalam sifat syariat. Yang kedua tauhid zuhudiyah. Kita sudah mulai diajak untuk mengenal menuju sifat ketuhanan. Yang ketiga tauhid ilahiyah. Barulah kita merasakan bagaimana keinginannya berhubungan dengan Allah. Yang berikutnya tauhid ghaibiyah, yaitu berasalah kita ingin mendapatkan hakikat Allah yang sebenarnya. Baru kita mencapai tauhid siriyah. Disitulah kita ingin mengenal kebenaran rahasia Allah yang sebenarnya. Itulah hikmah. Di itu kita pelajari para alam-alam kewalian dalam kajian tauhid ini. Sangat wajib kita belajar. Para jemaah yang dirahmati Allah. Kita telah beberapa waktu lalu telah belajar. Apalagi kita telah mengenal mulai dari hakikat azan sampai hakikat iqomat, sampai hakikat wuduk, hakikat usoli, hakikat naik sajadah, hakikat takbir. Pelajaran tauhid yang sangat indah dan rapi ini di dalam pelajaran tauhid ilahiyah. Jangan kita propaganda dengan kepercayaan-kepercayaan nenek moyang, kepercayaan masa lalu, dan kepercayaan yang pernah berhubungan dengan paranormal dan lain-lain. Ingat,
di jalan tauhid ilahiyah. Pelajaran tauhid ini adalah saatnya manusia tidak memiliki kemampuan dan tunduk dan patuh kepada kemampuan apa yang dijadikan oleh Allah. Saatnya tunduk di jalan Allah. Inilah saatnya. Jadi jangan kita mempersulit diri kita sendiri dengan tidak sami'na wa ta'na kepada belajar. Segeralah seperti saya himbau, carilah mursyid untuk membimbing dirimu agar kamu bisa terijabah oleh Allah. Agar kamu, hayatmu bisa menjadi hayatnya Allah. Dan nyatalah Allah dalam dirimu seperti bagaimana kamu melihat kenyataan Allah itu adalah dirimu sendiri. Para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Baik, kita belajar pelan-pelan. InsyaAllah para jemaah, dalam rangka mendirikan diri fanafilah, digolongkan dari alam pisifat namanya. Kalau alam pisifat itu adalah alam jalalah. Alam jalalah itu adalah sifat alam yang bersifat bertajali kepada Allah. Jadi kita harus menjalankan ini karena apa? Kebenaran itu bidalihi marifatul haq fil ilmi. Kata Allah, dalilku adalah kebenaran dari sebuah ilmu. Mana dalil Allah? Untuk ini kita belajar bagaimana caranya menghadirkan diri fanafilah itu. Nah, kita ingat ada huruf lam jalalah seperti kail. Nah, itu seperti yang dilihat di papan tulis itu. Jadi lam jalalah. Jadi cara menghadirkannya kita harus mengerti tajali. Huruf itu dikatakan lam jalalah itu adalah itu tajali. Tajali marifatul haq. Karena lam kalau dalam tulisan jatuh kepada hijaiyah, jatuhnya pada lam kasrah begini. Tapi kalau lam seperti ini dinamakan jalalah ini untuk bertajali. Nah, seperti itu kita lihat daripada kodrat sebuah batin. Kodrat sebuah batin ibarat itu sebuah tali jantung. Ya, tali jantung. Nah, jadi yang dikatakan cara mendirikannya tadi, maka sifat khabir pada diri, sifat khabir pada alam jatuh pada an pada di atas. Jadi di saat kita membaca, setelah kita baca tajalinya dulu ya. Kita menghadirkan pada sifat batin mutlak bagi Allah yang disebut dengan batin khabir. Batin khabir pada alam itu ada di puncak 7 petala langit, yang 7 marifat kepada yang 7 di atas. Ya, jadi dengan kita menarik dengan satu kali napas, satu napas, kita menarik batin Allah itu. Kita tarik batin Allah dengan ya, kita tarik, tapi tidak boleh membaca huruf apapun di dalam bertajali kepada Allah. Satu huruf engkau bawa di dalam menghadap Allah, maka itulah yang menjadi perantara nanti. Itulah yang membatalkan. Di sini tidak ada kalimat hahihunya. Di sini adalah sir. Sir itu dalam arti kata kita pun menjalankan sifat dari kalam nyawa tadi itu dengan pelan, sir, dengan tenang, dengan rahasia. Jadi setelah kita panggil batin itu, langsung kepada wujud batin adalah kubah jantung, ditarik ke dalam kolbi. Nah, dari kolbi inilah maka nanti begitu kita meniupkan keluar dan mengangkat diri yang kodrat, diri yang fanafilah itu, saat kita meniupkan, dia satu kali naik, satu kali tarik, satu kali naik. Ya, nah waktu dia naik itu, nah di sinilah berdirinya. Yang dikatakan batin bagi Allah adalah nyawa. Zat bagi diri itu adalah rohani. Dan nur bagi jasad itu adalah nur pada Adam, pada jasad. Di saat 3 kodrat itu naik, maka jatuhlah 2 kodrat menuju masyrik, 1 dan menuju maghrib. Yang 3 kodrat lurus. Inilah nyawa yang tidak berurat, tidak berdarah. Yang tadi panafilah itu adalah diri yang tidak berurat, tidak berdarah. Tetapi kodrat, 2 buah kodrat harus pergi kepada 1 maghrib mati, 1 masyrik hidup, timur dan barat. Maka berangkatlah kodrat mati kepada maghrib, kodrat hidup kepada masyrik. Maka hidup dan mati sudah keluar dari kodrat zat yang 3 tadi, batin yang 3 tadi.
dengan satu tarikan. Begitu kita tarik, tidak ada menyebut hu Allah. Tapi ingat, ma'rifat bekerja di situ bahwasanya mendirikan kodrat yang tiga itu belum berasma. Dia belum punya asma. Nah, itu ya. Nah, begitu kita melihat, begitu dia masuk ke jantung, dari jantung dia masuk ke kolbi, batin khabir tadi, sampai di kolbi, maka dia keluar berupa wujud alif, sampai di luar dia langsung nur zat naik, nur pun berwujud, memancarkan nur rafiahnya, dikatakan nur kasiyah. Dan dua kodrat berangkat kepada satu maghrib, satu masyrik. Artinya nasib mati dengan nasib hidup itu sudah pergi dari kodrat diri. Artinya apa? Allah tidak bersifat hidup, tidak bersifat mati. Nah, disinilah berangkatnya terjadi masyrik dan terjadilah maghrib. Nah, disinilah berangkatnya kodrat yang dua, sehingga menjadilah maujudun illallah, tiada yang maujud melainkan Allah, dalam arti nurnya nurullah, zatnya zatullah, batinnya batinullah. Jadi semuanya itu adalah kodrat Allah semata. Begitu kita cara melaksanakannya dalam rangka mendirikan kodrat Allah semata dalam diri. Insya Allah, kalau memang dalam perhatian dan pandangan kita, tiga kodrat panafilah ini sudah menjadi pakaian dan mainan mata kita, insya Allah itulah yang tidak beruruf, tidak berurat, tidak berdarah, dan dia tidak ada usianya. Insya Allah ente akan mengikuti kodrat-kodrat Allah dalam hidup, asal menjaga kodrat diri itu adalah kodrat yang tidak bersekutu, yang digunakan untuk beribadah. Untuk beribadah kepada Allah. Sehingga as-sajadah nama Al-Quran, as-sajadah kita, al-mu'minun namanya diri juga nama Al-Quran. Itulah yang tidak berdosa menginjak as-sajadah tadi. Makanya itulah yang kita cuci 3 kali 3 kodrat tadi dalam masa berwudu. Itu dinamakan masa taharoh yang pernah kita kaji. Nah, di sana nanti di takbir dia akan mewujud sebagai ayan karajiah menjadi jasa, ayan sabitah menjadi rohani. Nah, insya Allah ayan sabitah menjadi daripada zat rohani, ayan sabitah nurani, dan batin akan menjadi bilah. Jadi kenaikan batin bilah tadi dengan zat dan nurnya, nah inilah yang akan dikatakan tubuh fanafilah. Nah, inilah tubuh hakikat, tubuh sifat yang sebenarnya, yang tidak berurat, tidak berdarah. Itulah yang dipelihara. Baqa'um fanafillah wal baqa'um fillah. Baqa'um fanafillah dan baqa'um fillah. Tetap hidup kamu di jalan fanafillah, diri yang tersirat, dan kekalkanlah diri itu, kata Allah. Maka wahuwa ma'akum ainama kuntum, dimanapun kamu berada, di situ adanya aku. Ya pastilah, kenapa tidak kodratnya itu. Makanya itulah para jemaah sekalian, kita tingkatkan pengetahuan ibadah kita dengan cara menjalankan dan bertajali. Bukan hanya sekedar pengakuan-pengakuan. Kalau hanya bercerita, semua orang juga bisa bercerita. Tapi menyatakan untuk bertajali di diri kita, butuh kejelasan dan kebenaran aktualnya. Disinilah yang nyata bagi diri tadi. Jadi itu wajib kita lakukan, sering-sering dilakukan. Di malam hari, hadirkan diri yang sebenar-benar diri itu. Hadirkan diri panafilahmu. Begitu kamu melihat jasad setelah menghadirkan, itulah ayan kerajiah. Dan begitu kamu merasakan gerak, berarti itu af'alullah, menyatakan hidupnya Allah dalam dirimu. Gerakmu, hayatnya Allah, berarti tidak ada yang mampu menghadapimu melainkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu para jemaah. Insya Allah jadikanlah ini hidup hayatnya Allah. Ya Qayyum, Ya Hayyum, Ya Hayat. Insya Allah
Mudah-mudahan menjadilah kita makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Menjadilah kita hamba Allah yang dimuliakan. Menjadilah kita nabi akhir zaman, baninya Adam, umatnya Muhammad. Inilah khalifahnya Allah. Jaga diri fitrahmu, jaga diri fitrahmu. Bahwasannya berinsannya Allah pada dunia ini adalah nikmat besar bagimu untuk mendapatkan dan menikmati dunia yang hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Insyaallah jamaah, mari kita sama-sama selalu belajar, bersemangat, selalu belajar, belajar dan belajar. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau belajar. Insyaallah, pasrahkan dirimu di jalan Allah dengan belajar dan mendirikan kodrat. Pasrah bukan artinya menyerah. Insyaallah engkau sibukkan pandanganmu, isi semua pandanganmu dengan hakikat kepada Allah, sehingga tidak ada kesempatan iblis dan setan mengisi pandanganmu. Insyaallah. Baik para jemaah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan berkah dalam rangka merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita dengan melaksanakan amal tadzakur, dengan menuju sifat takharubnya. Insyaallah. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.